Ibu Saudara Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur, Jakarta. Mari dari kediaman rumah masing-masing kita berpakaian rapi dan menyiapkan hati dan siap beribadah. Dan pagi ini siap juga untuk menyambut firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, pagi ini mari kita memuji Tuhan sebuah pujian yang mengatakan, jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah taran yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah taran yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari pagi ini kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Minggu tanggal 5 September 2021, umat-Mu Kasih Anugerah siap mendengarkan firman-Mu melalui YouTube. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Nabi Nuh dan
sepasang singa, domba, dan burung masuk dalam batra. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Lukas 17 ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ayat 27. Mereka makan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Sesuai bacaan firman Tuhan pagi hari ini, tema firman Tuhan berbicara tanggung jawab. Bila Tuhan Yesus menyinggung mengenai kisah Nuh, hal ini berarti fakta mengenai kisah Nuh penting bagi orang percaya di zaman perjanjian baru. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memunculkan fakta ini dalam pengajarannya. Mengapa Tuhan Yesus menyebut Nabi Nuh dalam pengajarannya? Tuhan Yesus menunjukkan pola hidup manusia akhir zaman yang sama seperti manusia pada zaman Nuh. Manusia pada zaman Nuh sibuk dengan hal kesibukan sehingga mereka tidak memperdulikan keselamatan jiwanya. Sebagaimana orang pada zaman Nuh, demikian pula pada manusia pada zaman ini. Orang sibuk makan, minum, kawin, dikawinkan. Dan Alkitab menulis dengan jelas, sama seperti pada zaman Nuh, demikian pula lah hanya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Nuh memberitakan berita keselamatan, tetapi orang-orang menolak. Sehingga ketika air bah datang, maka mereka semua binasa. Mereka semua binasa. Kebinasan itu bukan penentuan Tuhan, tapi pilihan manusia sendiri. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, dalam pernyataan Tuhan Yesus jelas tertulis dan sama terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Pernyataan Tuhan ini jelas menunjukkan kesejajaran keadaan manusia pada zaman Nuh dengan zaman kita hari ini. Hal ini sama dengan Tuhan yang juga memberi kesempatan manusia hari ini untuk bertobat dan diselamatkan. Tuhan dengan sangat serius berusaha menyelamatkan manusia agar tidak binasa. Tuhan tidak hanya berusaha menyelamatkan sebagian manusia dengan memberi kasih karunia kepada sebagian orang dan mengunci mereka supaya tidak dapat menolak kasih karunia-Nya, tetapi Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Namun faktanya sebagian besar manusia menolak keselamatan yang Allah sediakan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia hari ini memang memiliki kesempatan. Mereka menolak kesempatan dan hak menerima keselamatan yang Allah sediakan, tapi mereka menolak keselamatan dan hak tersebut.
Saudara, menolak anugerah masuk proyek bahtera bagi manusia pada zaman purba menunjukkan hal yang sama, yaitu penolakan terhadap keselamatan dalam Yesus Kristus. Dengan demikian jelaslah, kebinasaan itu bukan penentuan Tuhan, tetapi pilihan masing-masing individu. Dalam percakapan antara Tuhan dan Abraham mengenai rencana Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora, Tuhan tidak menetapkan istri Lut untuk binasa. Bahkan sebenarnya telah terjadi tawar-menawar antara Abraham dan Tuhan mengenai nasib penduduk Sodom dan Gomora. Dalam hal ini terdapat di dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Abraham mengatakan, apakah kalau ada 50 orang benar di kota Sodom, Tuhan akan membinasakan orang benar dengan orang fasik? Saudara, ternyata tidak ada 50 orang yang benar di kota itu. Sampai Abraham tawar-menawar dengan Tuhan dari 40, 30, 20, sampai seandainya orang benar berjumlah 10 orang di Sodom dan Gomora, maka Tuhan tidak akan membinasakan kota itu. Ternyata tidak ada. Ternyata hanya keluarga Lot yang dianggap benar oleh Tuhan. Dari percakapan tersebut nampak bahwa sebenarnya Tuhan tidak berniat hendak membinasakan kota itu jika masih ada orang yang benar. Sebab jika ada 10 orang benar, maka Tuhan akan mengampuni kota itu. Namun apa kenyataannya, saudara? Ternyata memang penduduk kota itu sangat jahat. Hal ini terbukti dengan niat penduduk kota yang hendak menyodomi tamu-tamu Lot yang adalah malaikat utusan Tuhan. Pada akhirnya hanya keluarga Lot yang pantas untuk diselamatkan dari sekian banyak penduduk Sodom dan Gomora. Tuhan serius bermaksud menyelamatkan seluruh keluarga Lot. Malaikat yang diutus Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarga mendesak Lot untuk mengajak kaum yang lain yang mau diselamatkan dalam Kejadian 19. Dengan demikian tidak mungkin Tuhan menetapkan istri Lot untuk binasa, dan tidak mungkin pula istri Lot dibuat Tuhan untuk tidak bisa menerima anugerah keselamatan. Sementara anggota keluarga yang lain buat tidak bisa menolak anugerahnya. Fakta ini penting bagi orang-orang percaya di era Perjanjian Baru. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memunculkan fakta ini dalam pengajarannya dalam Lukas pasal 17. Saudara, mengapa Tuhan Yesus menyebut istri Lot dalam pengajarannya? Kalau kita memperhatikan ayat sebelum dan sesudahnya, Tuhan Yesus menunjukkan pola hidup manusia akhir zaman yang tidak memperdulikan keselamatan jiwanya. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun, mereka sibuk sendiri dan tidak memperdulikan keselamatan. Seperti zaman Lot, mereka tidak menyadari hujan belerang dan api akan menimpa mereka. Mereka menolak diungsikan. Walaupun Lot sudah memberitahu mereka akan datangnya penghukuman itu. Demikian pula dengan manusia hari ini. Mereka menolak menerima keselamatan bukan karena dibuat tidak bisa menerima keselamatan atau anugerah, tetapi karena kehendaknya sendiri. Mereka menolak anugerah Tuhan tersebut. Kondisi manusia pada zaman Lot dan Nuh paralel dengan manusia menjelang kedatangan Tuhan Yesus nanti. Manusia mau menyelamatkan nyawa, mengumbar keinginan jiwanya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Lukas 17 ayat 31, Tuhan memperingatkan beberapa kali, janganlah, jangan. Larangan itu menunjukkan bahwa manusia bisa menerima anugerah atau menolaknya. Faktanya,
banyak kehidupan manusia menolak, sehingga tidak bisa diselamatkan. Mereka tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Dalam hal ini keselamatan harus diresponi oleh individu dengan kehendak bebasnya. Saudara, kalau pada zaman Lot dan Nuh, keselamatan berbicara mengenai keselamatan jasmani dari api dan air limpah. Tetapi pada zaman perjanjian baru, keselamatan berorientasi pada keselamatan jiwa abadi. Istri Lot merupakan peringatan yang sangat tegas dan jelas bahwa karya keselamatan Allah bisa gagal atas seseorang yang tidak bersedia meresponi karya keselamatan itu dengan benar. Saudara, kata ingatlah dalam Lukas 17 ayat 32, dalam teks aslinya adalah mnemoneo, yang artinya terus menerus mengingat. Begitu pentingnya fakta ini, maka orang percaya harus selalu sadar dan terus-menerus mengingat fakta ini agar proses keselamatan yang sedang berlangsung tidak gagal. Jadi sangatlah jelas bahwa seseorang bisa menolak atau menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan telah sediakan. Terkait dengan hal ini, kitab Ibrani menulis dengan fakta bahwa orang Kristen bisa menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam Ibrani 2 ayat 2-3. Dengan kebenaran ini orang percaya dipanggil untuk mengawasi dirinya sendiri dan selalu waspada. Dan terkait dengan hal di atas ini, Yohanes dalam suratnya menulis, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Sebab apa yang ada di dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Dalam tulisan Yohanes ini tentu oleh ilham Roh Kudus, Tuhan menghendaki agar orang percaya memiliki kasih akan Bapa. Kasih akan Bapa adalah kecintaan kepada Bapa dan anak serta kerajaannya, sehingga tidak terbelenggu oleh keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan, orang percaya harus memilih dunia ini atau memilih Tuhan dan kerajaannya. Bila memilih dunia berarti binasa, tetapi memilih Tuhan dan kerajaannya berarti kehidupan yang kekal. Bila Tuhan Yesus menyinggung mengenai kisah Nuh, hal itu berarti fakta mengenai kisah Nuh ini penting bagi orang-orang percaya di zaman perjanjian baru. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memunculkan fakta ini dalam pengajarannya. Mengapa Tuhan Yesus menyebut-nyebut Nuh dalam pengajarannya? Tuhan Yesus menunjukkan pola hidup manusia akhir zaman yang sama seperti manusia pada zaman Nuh. Manusia pada zaman Nuh sibuk dengan segala kesibukan, sehingga mereka tidak memperdulikan keselamatan jiwanya. Sebagaimana orang pada zaman Nuh, demikian pula pada manusia pada zaman ini. Orang sibuk makan, minum, kawin, dikawinkan. Saudara, Alkitab menulis dengan jelas, sama seperti pada zaman Nuh, demikian pula lah hanya pada hari-hari anak manusia. Mereka makan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Nuh memberitakan berita keselamatan, tetapi orang-orang menolak. Sehingga ketika air bah datang, maka mereka semua binasa. Pagi ini bagaimana dengan bahtera kehidupan kita masing-masing? Apakah bahtera kehidupan kita sesuai dengan pola Tuhan?
Jangan kita disesalkan dengan yang namanya pelayanan. Bagaimana kita bertanggung jawab dengan pelayanan bila kita tidak bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri? Saudara, sekecil apapun pelayanan yang dipercayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Pagi ini kita rindu bahwa pengikutan kita bukan berhenti dengan tanda panggilan saja, tetapi kita rindu pengikutan kita masuk dalam tanda pilihan yang tandai dengan pelayanan, dan dalam melayani Tuhan didapati kehidupan kita setia. Saudara, sebagaimana Wahyu 17 ayat 14 mengatakan, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Bapak, Ibu, Saudara yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, mari pada akhir ibadah pagi hari ini kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kehidupan kami melalui firman-Mu telah diingatkan. Sebagaimana pada zaman Nuh, kehidupan kami diingatkan di era pandemik ini, agar proses keselamatan yang sedang berlangsung dalam kehidupan kami tidak gagal. Itulah kerinduan kami. Amin. Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.